Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, langsung saja. Mari kita bahas materi kita yang terakhir di mata pelajaran akuntansi dasar, yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu hal yang wajib dimiliki oleh sebuah bisnis berskala besar maupun kecil sekalipun, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap kegiatan perusahaan yang dilakukan selama periode tertentu. Laporan keuangan itu disusun pada akhir periode, dan informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, supervisor, direktur, pejabat perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, serikat pekerja, karyawan, dan lain-lain ya. Oke, sebelum masuk ke penyusunan laporan keuangan, kita akan bahas terlebih dahulu tentang neraca lajur. Neraca lajur itu lembar kerja yang berbentuk beberapa kolom yang nantinya digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, bentuk neraca lajur seperti ini terdiri dari 12 kolom, mulai dari kode akun atau nomor akun. Di sini kelupaan ya, ditambah saja. Di sini ada kode akun, kemudian nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Pada kolom neraca saldo sampai dengan neraca, nah ini masing-masing terdiri dari debit dan kredit. Dalam membuat neraca lajur, terdapat 3 informasi yang wajib dicantumkan agar dapat menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah estimasi saldo yang ada sebelum membuat jurnal penyesuaian, jadi neraca saldo awal ini ya. Kemudian perkiraan isi atau informasi pada jurnal penyesuaian, dan yang ketiga adalah neraca saldo disesuaikan atau estimasi saldo perusahaan pasca jurnal penyesuaian. Dengan memiliki ketiga informasi ini, perusahaan akan lebih mudah menyusun laporan keuangan yang akurat dan terperinci. Sebelum masuk ke proses penyusunan neraca lajur, di sini ada kasus penyesuaian dari Laundry Wangi. Data penyesuaian per 31 Desember 2015. Ada 4 data penyesuaian mulai dari perlengkapan, beban sewa, peralatan, dan beban gaji. Baik, kita bahas satu persatu, mulai dari data penyesuaian yang pertama, yaitu perlengkapan yang tersisa sebesar 3.200.000. Dengan diketahuinya perlengkapan yang tersisa ini yang sebesar 3.200.000, kita akan tahu berapa perlengkapan yang terpakai, dan nanti yang akan kita buat ayat jurnal penyesuaiannya yang akan kita bebankan ke beban perlengkapan itu adalah perlengkapan yang sudah atau perlengkapan yang terpakai. Perhitungannya dengan mengurangi perlengkapan awal dikurangi dengan perlengkapan akhir diperoleh perlengkapan yang terpakai. Di sini nominalnya ada 800.000. Setelah itu kita buat ayat jurnal penyesuaiannya. Beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 800.000. Data penyesuaian yang kedua yaitu beban sewa digunakan untuk membayar sewa tempat usaha selama 6 bulan dan telah digunakan selama 1 bulan. Oke, kita lihat dulu saldo beban sewanya berapa. Saldo beban sewa di sini ada 6 juta. Dan di sini keterangannya 6 juta ini itu untuk membayar sewa tempat usaha selama 6 bulan. Jadi 6 juta ini untuk 6 bulan ya, dan baru digunakan selama 1 bulan. Jadi kita harus mengeluarkan 5 bulan yang belum dipakai dari saldo beban sewa ini. Kita hitung dulu beban sewa 1 bulannya berapa ya. 6 juta dibagi dengan 6 bulan, hasilnya ada 1 juta. Jadi 1 juta inilah yang seharusnya menjadi saldo beban sewa, karena sewa tempatnya baru digunakan selama 1 bulan. Jadi baru 1 bulan saja yang menjadi beban ini.
Terus yang 5 bulan sisanya bagaimana? Yang belum menjadi beban 5 bulan itu termasuk aset. 5 bulan ini itu harus dikeluarkan dari saldo beban sewa. 5 bulannya berapa? Kita bisa hitung dengan mengurangi saldo sebelumnya. 6 juta dikurangi dengan 1 juta, hasilnya 5 juta. Jadi 5 juta ini kita harus keluarkan dari saldo beban sewa karena ini belum menjadi beban. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 5 juta rupiah. Dengan ayat jurnal penyesuaian ini nanti saldo beban sewanya akan menunjukkan nilai yang sesungguhnya, yaitu sebesar 1 juta rupiah ini. Oke, lanjut. Data penyesuaian yang ketiga yaitu peralatan memiliki masa ekonomi selama 5 tahun dan telah menyusut selama 1 bulan. Kita hitung dulu berapa beban penyusutan peralatannya selama 1 bulan. Cara menghitungnya, kita lihat dulu peralatan saldonya berapa. Saldonya 24 juta dibagi dengan 5 tahun dikali dengan 12 bulan. 5 dikalikan 12 bulan. Ada 60 bulan. Jadi 24 juta dibagi dengan 60 bulan, hasilnya adalah 400.000. Ayat jurnal penyesuaiannya bagaimana? Ayat jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 400.000. Yang terakhir, beban gaji karyawan. Di sini keterangannya beban gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2015. Maaf, ini ada typo. Seharusnya 31 Desember 2015 ya. Sebesar 250.000. Jadi jumlah beban gaji yang masih terutang hingga akhir periode akuntansi itu akan menjadi beban dan kewajiban. Di sini Laundry Wangi itu masih memiliki utang gaji pada akhir periode sebesar 250.000. Penyesuaiannya bagaimana? Beban gaji pada utang gaji sebesar 250.000. Setelah ini kita akan memasukkan data penyesuaian ini ke neraca lajurnya. Setelah neraca saldo awal dimasukkan ke neraca lajur, langkah selanjutnya adalah memasukkan data penyesuaian. Ini diambil dari mana? Diambil dari jurnal penyesuaian, semuanya dimasukkan tanpa terkecuali ya, satu persatu. Oke, berdasarkan jurnal penyesuaian yang sudah kita bahas sebelumnya, ini kita masukkan satu persatu. Mulai dari ayat jurnal yang pertama yaitu perlengkapan. Di sini beban perlengkapan debit sebesar 800.000. Maka kita masukkan ke beban perlengkapan di debit sebesar 800.000. Kemudian kreditnya ada perlengkapan 800.000. Ini masukkan ke sisi kredit di bagian kolom sisi kredit di kolom penyesuaian sebesar 800.000 juga. Oke. Kemudian AJP yang kedua yaitu beban sewa. Di sini sewa dibayar di muka debit sebesar 5 juta, berarti masukkan sewa dibayar di muka di sisi debit 5 juta. Beban sewa kredit 5 juta masukkan juga di beban sewa di sisi kredit. Paham? Lanjut ke AJP yang ketiga. Peralatan. Masukkan 400.000 ini ke beban penyusutan peralatan di sisi debit karena di jurnalnya ada di sisi debit. Dan akumulasi penyusutan peralatan yang di sisi kredit ini di neraca lajur juga masukkan ke sisi kredit 400.000. Next yang terakhir ada beban gaji di debit 250.000, masukkan ke akun beban gaji di kolom penyesuaian sisi debit sesuai dengan jurnalnya, dan juga utang gaji di sisi kredit sebesar 250.000 sesuai dengan jurnalnya. Setelah ini kita akan lanjutkan neraca lajurnya. Judulnya jangan lupa ditulis Laundry Wangi neraca lajur per 31 Desember 2015 dalam ribuan rupiah.
Kalau di sini ada keterangan dalam ribuan rupiah, berarti nanti yang ada di dalam kolom ini semuanya adalah ribuan. Karena di sini keterangannya dalam ribuan rupiah, bukan jutaan ya. Tidak ada yang di sini di sini ribuan rupiah, nanti ada yang jutaan, nggak boleh. Oke. Tadi penyesuaian sudah dimasukkan, mulai dari AJP yang pertama sampai AJP yang keempat juga sudah jumlahnya balance. Langkah selanjutnya mengisikan neraca saldo disesuaikan. Di neraca saldo disesuaikan ini, semua akun direkap kembali saldo-saldonya. Kalau tidak ada penyesuaiannya berarti tinggal langsung disalin saja. Kalau ada penyesuaiannya berarti dihitung dulu. Kalau saldo normalnya di debit, penyesuaiannya di debit, maka nanti neraca saldo disesuaikannya saldonya dijumlah. Tetapi kalau saldo normal di debit, penyesuaiannya di kredit, berarti neraca saldo disesuaikannya nanti dikurangi. Untuk kas tidak ada penyesuaiannya, maka 24.580 ini tinggal disalin saja sesuai dengan saldo normalnya, jangan dipindah-pindah. Kalau saldo normalnya di debit, neraca saldo disesuaikan juga letaknya sama, di debit juga. Yang kedua, perlengkapan di sini 4 juta, perlengkapan di sini 4.000, kemudian ada penyesuaian di sisi kredit berarti dikurangi saldonya, 4 juta dikurangi 800.000. Hasilnya adalah 3.200.000. Kenapa dikurangi? Karena saldo normalnya perlengkapan itu ada di debit. Kalau ternyata penyesuaiannya ada di kredit, berarti ini dikurangi. Nah, neraca saldo yang disesuaikan ini itu adalah saldo-saldo yang sudah menunjukkan angka yang sesungguhnya, yang sudah valid, yang sudah siap digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya ke kolom laba rugi. Di kolom laba rugi ini cukup informasi-informasi yang dibutuhkan untuk laporan laba rugi saja yang dimasukkan ke dalam kolom ini. Laba rugi itu indikatornya apa? Laba rugi itu indikatornya kan pendapatan dan beban. Jadi yang ada di kolom laba rugi ini hanyalah akun pendapatan dan beban saja. Yang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam kolom laba rugi. Angkanya diambil dari mana? Angkanya diambil langsung dari neraca saldo disesuaikan. Tinggal langsung disalin saja, yang penting teliti. Dan sesuai dengan saldo normalnya. Kalau ada di debit, tetap letakkan saldonya di debit. Kalau ada saldo normal di kredit, berarti letakkan di sisi kredit. Setelah kita menyalin saldo-saldo untuk laba rugi, kita akan bisa mengetahui berapa laba atau ruginya perusahaan. Di sini rugi laba atau ruginya Laundry Wangi. Dijumlah dulu debitnya berapa dan kreditnya berapa untuk di laba ruginya. Debit dihitung didapat jumlah 4.680.000 dan kreditnya 8.810.000. Dari sini kita bisa langsung tahu bahwa Laundry Wangi mendapatkan laba. Kenapa? Karena pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Selisih antara pendapatan dan beban itu diperoleh labanya. Kalau laba berarti catat di sisi debit, tapi kalau rugi catat di sisi kredit. Di sini kasusnya laba berarti selisihnya harus dicatat di sisi debit supaya bawahnya ini jumlahnya balance. Di sini didapatkan laba sebesar 4 juta laba sebesar 4.130 atau lengkapnya itu 4.130.000 ya. Baik, yang terakhir yaitu neraca. Neraca ini laporan posisi keuangan ya. Indikatornya apa? Jadi indikatornya adalah aset sama dengan utang ditambah modal. Sampai kapanpun neraca atau posisi keuangan indikatornya adalah aset sama dengan utang ditambah modal. Ini persamaan dasar akuntansi ya. Dari kolom neraca saldo disesuaikan
sesuai dengan indikatornya disalin kembali ke kolom neraca. Mulai dari aset dulu karena indikatornya adalah aset dulu. Nah, ini informasi neraca atau laporan posisi keuangannya sudah dipindahkan semuanya ke kolom neraca. Ini nanti yang akan kita gunakan dalam menyusun laporan posisi keuangan untuk mempermudah penyusunan laporan posisi keuangan terutama. Kita jumlah dulu sisi debit dan kreditnya. Ini nanti akan kita balancekan. Ini dihitung selisihnya antara sisi debit dan kredit. Sisi debit itu aset, sisi kreditnya utang ditambah modal. Sisi debitnya diperoleh 56.780, sisi kreditnya 52.650. Selisihnya ada 4.130. Ini masukkan ke sisi kredit. Supaya apa? Supaya neracanya menjadi seimbang atau balance. Dengan adanya neraca lajur ini, nanti penyusunan laporan keuangannya akan menjadi lebih mudah. Setelah ini kita akan berlatih membuat neraca lajur. Sebelum nanti menyusun laporan keuangan, harus bisa dulu membuat neraca lajurnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.